Oke, selamat datang di Tiban, tiba-tiba Ramadan. Nah, episode kali ini kita karena sudah mendekati hari raya, kita akan membahas terkait dengan takbiran, Gus. Iya. Bersama dengan Gus Irsyad. Iya. Kita akan mencari pencerahan sama beliau. Kira-kira takbiran itu seperti apa sih? Iya. Monggo, Gus. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala amma ba'dah. Semua sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, ya, alhamdulillah, perlu kita ingat bersama, kita bedakan ada takbir, ada takbiran, ada takbir keliling. Oke. Sebelum menjawab tema itu, perlu kita ketahui bersama bahwa takbir itu adalah bentuk sebagai rasa ungkapan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya dengan lafadz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, biasanya takbiran itu kan yang kita hafal, itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, identiknya kalau kita itu melakukan sebuah ibadah dan itu kita lakukan bersama, itu pasti ada imbuhannya an. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau semisal takbir bersama, bahasanya takbiran. Kalau manakib manakiban. Okay. Kalau maulidan. Jadi memang ada ikatannya antara takbir dan juga takbiran. Kalau takbir itu bentuknya, kalau takbiran itu prakteknya. Oh gitu, siap. Nah, secara dalil memang takbiran itu hal yang sangat dianjurkan oleh syariat, bahwa di Quran ditegaskan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi memang kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakbir. Jadi atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terbukti kita 1 bulan kemarin diberikan hidayah, diberikan pertolongan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, takbiran atau takbir ini yang semulanya itu adalah memang ada dorongan secara khusus dari syariat, bahkan dihukumi sebagai hal yang sunnah, tapi terkadang praktek di lapangan. Nah, ini ketika pas takbir keliling. Ini ada beberapa hal yang kadang melenceng daripada syariat. Jadi ada hal-hal yang kiranya mungkin perlu diluruskan. Yang mana semula niat awalnya adalah takbir keliling sebagai syiar keagamaan. Ternyata di praktek lapangannya ada hal-hal yang memang itu keluar daripada rambu-rambu syariat agama itu tersendiri. Contoh sebagai contoh, semisal ketika takbir keliling ada yang tadi pakai konvoi motor yang di situ pakai sound horeg. Apalagi kadang lagunya itu pakai DJ dan nadanya atau bahkan suaranya itu bukan volume yang kecil lagi, tapi volume yang cukup menggetarkan telinga, bahkan kepala, bahkan jendela itu bagus. Tidak hanya itu, bahkan tidak hanya yang bergetar itu jendela, tapi bahkan mungkin nyawa orang tua yang sakit bisa bergetar juga. Bahkan yang dikhawatirkan terlalu keras sampai malah nyawanya ikut melayangkan, naudzubillah. Yang semula sekali lagi yang seharusnya itu menjadi syiar keagamaan ternyata bergeser menjadi hal-hal yang di situ malah keluar dari rambu-rambu syariat. Nah, ini hal-hal yang perlu ditertibkan. Sehingga sebenarnya esensi daripada takbir tersendiri adalah yaitu bentuk ungkapan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilandasi dengan hati yang penuh dengan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan andaikan disiarkan melalui entah itu turun ke jalan atau yang lainnya, memang harus dijaga dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Seperti halnya mengganggu daripada ketertiban lalu lintas atau hal-hal yang membahayakan baik kepada diri sendiri ataupun orang lain. Mungkin itu.
Oh, jadi kalau kita contoh nih, kita di desa menyelenggarakan takbir keliling dengan memang esensi itu tadi ada takbiran. Jadi tidak boleh ya Gus untuk cara melenceng dari ajaran-ajaran syariat. Iya. Secara hukumnya tidak boleh berarti. Secara hukum secara hukum tidak boleh. Kalau itu Gus menurut jenengan terkait dengan takbiran apa ya, tips and triknya lah atau panduannya lah untuk generasi-generasi muda agar tidak turun ke jalan, itu kira-kira apa sih Gus yang harus dilakukan untuk anak-anak muda? Untuk takbiran ketika berkeliling di jalan, itu memang harus secara awal ada sosialisasi kepada peserta ya ikut melakukan takbir keliling. Contoh, andaikan menggunakan kendaraan, dimohon kendaraannya itu tidak di tengah jalan atau tidak mengganggu lalu lintas yang ada. Terus juga andaikan membawa pengeras suara, itu pun harus distandarkan, jangan sampai melebihi daripada suara yang bahasanya mampu didengar oleh manusia, istilahnya yang sangat bising. Nah, ini sewajarnya lah, sewajarnya. Oke. Karena ini memang menjadi hal yang jangan sampai ibadah yang semulanya baik ternyata ada muatan-muatan yang kurang. Oke. Yang terakhir Gus terkait dengan takbiran. Kadang Gen Z itu kan malam takbir itu kan identik dengan malam perayaan, identik dengan malam kemenangan. Kadang itu melakukannya berlebihan. Izin ngapunten. Kadang itu di desa-desa kadang sambil minum-minuman, sambil alkoholan. Nah, itu kira-kira pripun Gus? Itu kita perlu pegang kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak segala mara bahaya itu harus didahulukan daripada meraih sebuah kemaslahatan kebaikan. Contoh, kalau kita timbang takbir keliling itu kan memang syiar agama. Supaya orang-orang itu terenyuh dan termotivasi pada malam takbiran ini, ayo kita bertakbir bersama. Lah, cuma kalau ketika melakukan takbir keliling atau takbir bersama ini ada muatan-muatan yang negatif, seperti tadi, mohon maaf, ada yang minum-minuman keras, terus ada yang mungkin sampai merugikan orang lain, membahayakan orang lain. Nah, ini memang perlu dicegah. Jadi kedepannya kalau memang mengadakan takbir keliling, itu memang dijaga hal-hal yang baik yang sekiranya tidak melanggar daripada syariat. Oke, siap Gus. Terima kasih atas pencerahannya pada malam ini. Jadi kesimpulannya teman-temanku sekalian, ketika kita mengadakan takbiran atau takbir keliling, harapannya tidak keluar dari esensi yang islami agar membawa tren positif, terutama apa yang kita gaungkan pada malam kemenangan itu agar terasa membekas. Bahwasanya kita setelah berpuasa 1 bulan penuh merasakan, oh ini benar-benar kemenangan kita, jangan sampai keluar dari esensi syariat Islam. Mungkin itu sahabat-sahabatku sekalian, episode kali ini semoga memberikan keberkahan dan juga jangan lupa like and subscribe di channel Ansorco TV. Tiba-tiba